Pace bene, jumpa lagi di channel ini, masih di channel Mea Culpa. Jangan lupa, masih saya ingatkan untuk share, untuk like, dan subscribe, terutama share. Sepertinya ini perlu dan penting, begitulah. Tapi kalau dirasa tidak cukup baik untuk di-share, tidak ada paksaan. Hari ini kita mau membuat satu kenangan khusus tentang peristiwa Epifania, Hari Raya Penampakan. Pantas juga dicatat tentang hadirnya tiga raja dari timur. Kehadiran tiga raja dari timur memiliki dasar biblis, tetapi juga diperkaya dengan banyak tradisi dan peristiwa-peristiwa penting seiring berjalannya waktu dalam pertumbuhan gereja. Katakanlah misalnya bahwa ada juga tradisi yang mengatakan bahwa nama ketiga orang itu bukanlah Melkior, Baltasar, dan Kaspar, tapi ada nama lain yang dipakai. Katakanlah misalnya dari tradisi Suriah dengan menggunakan nama Larfandat, Hormisdas, Gusnasaf. Ada juga tradisi lain misalnya dari Armenia yang mengatakan bukan tiga tapi dua. Dan kita tidak mau menjadi lebih sesat dan sibuk dan lelah karena data-data historis semacam itu. Karena inilah yang mau kita sampaikan. Yang pertama, ada bintang yang menuntun ketiga raja. Yang kedua, ketiga raja ini berasal dari suku-suku di luar Yahudi. Yang ketiga, ketiga raja ini membawa persembahan yakni emas, mur, dan kemenyan. Ini semua menjadi simbol ya, lambang-lambang yang memberikan makna bagi peristiwa lahirnya Yesus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Yang pertama, bintang, ada yang menuntun. Dan hal yang sama juga kadang terjadi kepada kita. Ada saja bintang yang menuntun kita untuk mengenal yang baik. Bintang ini bisa saja berada dalam diri orang-orang yang kita kenal. Ini sedikit eksegetis, tafsir, interpretasi, begitulah ya. Ada bintang yang menuntun kita pada yang baik. Bintang itu ada pada orang-orang dekat, mungkin orang tua, kenalan, atau jangan-jangan anak yang menuntun kita untuk sadar dan kembali pada yang baik. Lalu ketiga raja itu berasal dari berbagai daerah. Itu menunjukkan universalitas keselamatan. Yesus hadir bukan lagi kepada bangsa terpilih saja, tetapi kepada semua orang yang mau menerima kehadirannya. Juga termasuk kepada orang Batak, orang Jawa, lintas budaya, lintas ras, bahkan lebih hebat, lintas agama. Ini yang terpenting. Karl Rahner, teolog itu, memberikan istilah yang sangat menarik, bahwa ada Kristen anonim yang sebenarnya juga diselamatkan dalam dan melalui Kristus, meskipun dalam gelar anonim, karena tidak dibaptis atau karena tidak masuk dalam himpunan gereja umat beriman Allah. Tetapi keselamatan tetap ada dalam diri mereka, akan sampai kepada mereka, karena Yesus sendiri adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Universalitas kepada semua orang, lintas agama, lintas budaya, lintas ras. Yesus itu menjadi tetap satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Itu setidaknya ulasan yang pernah saya temukan. Lalu mereka membawa persembahan. Ketiga raja itu membawa persembahan, membawa emas, membawa mur, membawa wewangian, kemenyan. Itu berarti dari pihak kita pun ada keinginan memberikan diri kita yang terbaik. Kita mau mempersembahkan karya keselamatan itu bukan melulu dari atas ke bawah, tetapi juga niat keinginan kita dari bawah untuk menuju ke atas. Satu kerjasama yang baik antara pencipta dengan ciptaannya. Itulah karya keselamatan. Maka perbuatan baik kita memang tidak seutuhnya membuat kita selamat, tetapi itu memberikan makna setidaknya untuk diri kita sendiri. Lewat itu ditunjukkan lewat persembahan itu. Lalu ketiga persembahan itu juga menunjukkan hakikat sebagai imam, sebagai raja, sebagai nabi yang melekat dalam diri Yesus yang baru lahir itu. Sebagai imam, sebagai raja, sebagai nabi. Ini pula lah tugas yang kita emban setelah kita mendapatkan baptisan. Baptis menunjukkan ya
Kita memiliki tugas untuk menjadi seorang pewarta, seorang guru, dan seorang pemimpin. Dan itu semakin dipertegas dengan sakramen krisma yang kita terima, penguatan. Dewasa dalam iman berarti kita mengerti, kita mewartakan, dan kita mengakui iman kita secara mandiri. Dan sakramen imamat secara khusus menunjukkan daya kita yang berasal dari Allah sendiri untuk melangsungkan ketiga tugas itu, sebagai imam, sebagai raja, sebagai nabi. Ada banyak makna yang bisa diambil dari ketiga hal ini. Dan yang menarik juga adalah bahwa ketiga raja datang langsung ke palungan itu. Kita pantas berterima kasih kepada Santo Fransiskus Assisi yang mencoba membuat representasi lewat kandang atau gua Natal yang sudah muncul menjadi tradisi gereja sejak tahun 1200-an. Penyembahan berhala, ya silakan saja bila dikatakan begitu. Terima kasih kepada ketiga raja dari timur. Ini satu kisah yang mengingatkan kita karya keselamatan itu universal. Maka yang terutama bahwa kita memberi diri untuk sesuatu yang baik yang ditunjukkan oleh ketiga raja dari timur. Dan satu hal, kita tahu ada nilai-nilai penting dalam hidup yang tidak bisa kita langgar dan yang harus kita penuhi. Kasihilah sesamamu. Nah, kadang saya berpikir dua kali untuk mengatakan itu karena selalu dalam perjuangan kita dari kumpulan yang lemah, toh juga harus menyuarakan yang baik. Semoga kita sanggup dalam segenap kekurangan kelemahan kita untuk mengasihi yang lain. Pace bene.